Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah Algoritma dan Struktur Data 1. Kali ini yang akan dibahas adalah Sequential Search Array 1 dimensi. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami konsep dasar Sequential Search serta dapat mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, topik pembahasan akan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengertian sequential search, 2. Sequential search array 1 dimensi, 3. Sequential search array 2 dimensi. Pada video ini akan membahas tentang topik pertama dan kedua. Mari kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu pengertian sequential search. Sequential search adalah pencarian data dengan membandingkan data satu persatu sampai dengan jumlah elemen array data yang dicari. Berbeda dengan binary search, yang dalam pencarian data harus terurut, untuk sequential search, data tidak harus terurut atau bisa dilakukan pada data yang acak. Proses sequential search adalah 1. Menentukan variabel yang diperlukan, seperti variabel penanda ketika ditemukan, variabel jumlah untuk mencari ada berapa banyak data yang sama, variabel untuk menampung data yang akan dicari, dan variabel lainnya. 2. Membuat perulangan untuk melakukan proses pencarian sesuai dengan jumlah elemen array. 3. Di dalam perulangan, maka akan dilakukan perbandingan nilai pada posisi indeks sesuai perulangan dengan data yang dicari. Jika sama, maka data ditemukan, proses perulangan tetap berlanjut. Jika tidak ditemukan yang sama, maka data tidak ditemukan. Selanjutnya, setelah teman-teman mengetahui pengertian dari sequential search, mari kita masuk ke topik pembahasan kedua, yaitu sequential search pada array 1 dimensi. Misal terdapat array integer dengan jumlah elemen 11 yang sudah ada isinya. Teman-teman diminta untuk membuat program atau penggalan program mencari data yang disimpan ke dalam nilai n. Apakah datanya ada atau tidak di array? Jika ada atau ketemu, maka akan tercetak perkataan ada. Jika tidak ada atau tidak ditemukan, maka cetak perkataan tidak ada. Mari lihat contohnya. Misal yang dicari adalah 25. Apakah 25 terdapat di antara elemen pada array A? Maka cara pencariannya, cara sequential search-nya adalah pertama dibandingkan A0 yaitu 12, apakah sama dengan nilai n? Jika tidak, maka lanjut ke perbandingan berikutnya adalah apakah A1 yang berisi 17, apakah sama dengan nilai n? Jika tidak, maka lanjut ke perbandingan berikutnya adalah perbandingan A2 yang berisi 10, apakah sama dengan nilai n? Jika tidak, maka terus berlanjut sampai dengan elemen A5 yang berisi 25, apakah nilainya sama dengan n? Jika benar, maka data ditemukan atau ada. Perulangan masih tetap berjalan, maka berlanjut ke perbandingan berikutnya, apakah A6 yang berisi 11 nilainya sama dengan n. Jika tidak, maka berlanjut memeriksa setiap elemen sampai bertemu dengan elemen A8. Apakah nilainya sama dengan n? Jika ya, maka data ditemukan atau ada. Kemudian perulangan masih berlanjut sampai dengan elemen yang terakhir, yaitu apakah A10 yang berisi 19 nilainya sama dengan n. Jika tidak, maka proses berhenti karena sudah sampai di elemen terakhir. Jika teman-teman perhatikan pada kasus pencarian, nilai 25 ada dua elemen yang memiliki nilai sama, yaitu A5 dan A8. Walaupun sudah ditemukan pada A5, pencarian masih terus berlanjut. Sedangkan pada soal yang dicetak hanya satu perkataan ada walaupun terdapat dua elemen yang sama. Berdasarkan ilustrasi sequential search, maka dihasilkan algoritma sebagai berikut. Pertama, input nilai yang ingin dicari. Kemudian buat perulangan sejumlah elemen indeks, misal menggunakan variabel i. Di dalam perulangan, lakukan perbandingan atau pemeriksaan apakah nilai pada array indeks ke i sama dengan nilai n. Jika ditemukan, maka cetak ada. Kemudian nilai i untuk perulangan indeks bertambah 1. Perlu teman-teman ingat, yang ingin dicetak adalah hanya perkataan ada.
jika data ditemukan dan tidak ada jika tidak ditemukan. Tetapi di algoritma ini, jika ternyata dari nilai yang dicari terdapat di dua elemen pada array, maka yang tercetak dua buah perkataan ada. Pada contoh ilustrasi, nilai 25 berada pada elemen A5 dan A8, maka perkataan ada akan tercetak dua kali. Bagaimana agar mencetak hanya ada atau tidak ada? Maka teman-teman perlu merubah sedikit algoritma ini. Perubahannya adalah teman-teman menambahkan satu buah variabel yang digunakan untuk menampung apakah data ditemukan atau tidak. Dalam kasus ini variabelnya adalah flag. Ketika nilai flag adalah 0, artinya tidak ada data yang ditemukan. Jika flag berisi 1, maka artinya ada data yang ditemukan. Flag diawali dengan isi 0. Kemudian teman-teman harus mengubah isi flag yang diawali dengan 0 diubah menjadi 1 sebagai tanda bahwa ada data yang ditemukan. Maka perubahan nilai flag dapat teman-teman ganti di tempat teman-teman mencetak kata ada pada algoritma sebelumnya. Terakhir, karena teman-teman sudah menentukan untuk menggunakan variabel flag, di mana jika nilai flag 1 maka data ditemukan dan jika nilai flag 0 maka data tidak ditemukan. Teman-teman harus membuat pemeriksaan tersebut setelah teman-teman mengakhiri proses sequential search. Dalam kasus ini yang diperiksa adalah apakah nilai flag sama dengan 1? Jika benar, maka akan mencetak ada. Selain itu, maka akan mencetak tidak ada. Setelah teman-teman mengetahui algoritma dari sequential search, dari algoritma tersebut dapat dikembangkan atau dimodifikasi untuk permasalahan sequential search lainnya. Misal contoh pertama, teman-teman diminta membuat program atau penggalan program untuk mencari data yang diinput pada nilai n. Apakah ada di elemen array yang kemudian juga mencetak ada berapa banyak. Pada contoh ilustrasi ini, bila nilai n-nya 10, maka yang tercetak adalah 1 buah. Bila nilai n adalah 25, maka yang tercetak adalah 2 buah. Bila n adalah 20, maka yang tercetak adalah 0 buah. Maka bentuk algoritma contoh pertama adalah sebagai berikut. Jika teman-teman masih ingat algoritma sequential search, maka untuk contoh pertama ini teman-teman perlu melakukan perubahan sesuai dengan permasalahannya. Pada contoh 1 diminta untuk mencetak ada berapa jumlah elemen yang nilainya sama dengan n. Perubahan yang dilakukan adalah menambahkan variabel untuk menampung banyaknya elemen yang sama dengan nilai n. Dalam algoritma ini variabelnya adalah jump yang diisi dengan nilai 0. Kemudian teman-teman harus mengubah perintah ketika perbandingan nilai array indeks ke i sama dengan nilai n. Maka harus menambahkan variabel jumlah dengan 1. Setelah perulangan selesai, jangan lupa untuk mencetak variabel jumlah. Berikut adalah contoh kedua. Teman-teman diminta untuk membuat program atau penggalan program mencari data yang diinput pada nilai n. Apakah ada di elemen array, yang kemudian juga mencetak ada di mana posisi atau indeks keberapa pada array yang nilainya sama dengan n. Contoh ilustrasi data, bila nilai n adalah 10, maka akan tercetak ada di posisi indeks 2. Bila nilai n 25, maka akan tercetak ada di posisi indeks 5 dan 8. Maka bentuk algoritmanya adalah sebagai berikut. Masih sama menggunakan algoritma sequential search dengan melakukan beberapa perubahan. Perubahan yang dilakukan adalah teman-teman harus merubah perintah ketika perbandingan nilai indeks ke i sama dengan nilai n, maka harus mencetak i. Ingat, pada algoritma ini kebetulan variabel i digunakan sebagai variabel untuk indeks array. Dan teman-teman perlu ingat juga perintah cetak ini terletak di dalam perulangan, sehingga dapat mencetak lebih dari 1 kali. Contoh ketiga, teman-teman diminta untuk membuat program atau penggalan program mencari dan mencetak nilai terbesar dari isi array tersebut. Contoh ilustrasi data dari array ini, ketika program dijalankan, ketika diperiksa satu persatu dari elemen A0 sampai dengan A10, maka yang terbesar adalah 25. Oleh karena itu yang tercetak adalah 25.
Maka bentuk algoritma contoh ketiga adalah sebagai berikut. Perubahan yang perlu teman-teman lakukan dari algoritma sequential search adalah teman-teman membuat satu variabel, misalnya max, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan data terbesar. Diawali, variabel max diisi oleh nilai A0. Perubahan berikutnya adalah proses perbandingan. Karena ingin mencari nilai terbesar, maka teman-teman harus membandingkan apakah nilai array indeks ke i lebih besar dari max atau tidak. Jika ternyata lebih besar, maka akan melakukan proses perubahan nilai max, di mana nilai max akan diisi dengan nilai array indeks ke i. Terakhir, setelah perulangan selesai, jangan lupa untuk mencetak nilai max. Setelah teman-teman mengetahui bagaimana melakukan sequential search pada array satu dimensi, maka yang perlu teman-teman ingat, proses sequential search dapat dilakukan dalam data yang tidak terurut. Proses sequential search dilakukan dengan menelusuri satu persatu elemen array. Algoritma sequential search dapat dimodifikasi dengan menyesuaikan apa yang ingin dicari, misal mencari ada atau tidak nilai yang ingin dicari, mencari nilai terbesar, mencari nilai terkecil, dan lain-lain. Sekian video kali ini mengenai sequential search pada array satu dimensi. Semoga teman-teman dapat memahami tentang proses sequential search pada array satu dimensi dan dapat mengimplementasikannya pada program. Salam Budi Luhur.